Jadi yang pertama PLTN Merah Putih buatan Indonesia. Halo Rek, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Halo, Sis. Benar banget tuh, karena pandemi ini tuh masih berlangsung dan kita jangan sampai lengah deh pokoknya. Oke, sip. Oh iya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi mending kita perkenalan dulu kali ya. Kita mahasiswa Universitas Airlangga dari kelas Pancasila C2.2 kelompok 11. Dan namaku adalah Davina Nadira dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Aku Hafiz Naman dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Nindya Putri dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Halo Rep, perkenalkan nama saya Vidi Febrian Sitompul, saya dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Keperawatan. Halo Rek, nama aku Siti Nurajizin dari Fakultas Vokasi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Halo Rek, perkenalkan nama saya Farah Mumtazah dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Keperawatan. Dan aku Firda Alfiani dari Fakultas Vokasi Prodi Keperawatan. Nah, kita semua bakal membahas sesuatu nih di podcast ini. Yoi, gimana kalau langsung kita kasih tahu aja nih tema kita kali ini apa. Jadi guys, di podcast ini kita bakal bahas pembangunan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, khususnya di Semenanjung Muria. Dan jangan lupa, kita juga bakal mengaitkan masalah ini dengan peran Pancasila sebagai pedoman pengembangan ilmu. Wih, pasti menarik banget ya. Apalagi kan sekarang udah banyak orang yang tertarik sama nuklir ini. Oke deh, kalau gitu mau bahas dari mana nih? Ayo kita mulai dari awalnya dulu deh. Kenapa sih tiba-tiba ada ide pembangunan PLTN di Indonesia? Apa gitu awalnya pihak-pihak terkait ini mengusulkan pembangunan PLTN di Indonesia pula? Nah, oke. Menurut dari yang aku baca dari salah satu artikel di websitenya Batan, pembangunan PLTN ini didasarkan dari menipisnya fosil sebagai penopang utama dan pembangkitan listrik di Indonesia. Nah, benar tuh. Sementara kan semakin kesini kita tahu kalau kebutuhan listrik masyarakat itu semakin meningkat. Jadi karena nuklir itu adalah salah satu sumber daya yang terbarukan, makanya mereka mengusulkan pembangunan PLTN ini di Indonesia. Di sini juga tertulis kalau Batan bahkan udah ngebentuk KP2 PLTN, yaitu Komisi Persiapan Pembangunan PLTN di tahun 1972. Oke, ini aku juga lagi buka websitenya, dan ternyata untuk pemilihan tempat itu awalnya mereka menetapkan 14 lokasi yang diusulkan ke pemerintah untuk dilakukan studi lebih lanjut, Rek. Bener juga sih, emang seharusnya gitu sih. Kita kan nggak mungkin langsung membangun sesuatu yang baru tanpa dikaji dulu. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini loh. Terus kelanjutannya gimana, Rek? Di website ini sih tertulis kalau studi lokasinya dilakukan sampai tahun 1986 dan juga ada kerjasama sama pemerintah Italia, Amerika, Perancis, dan International Atomic Agency. Tapi kalau dilihat dari respon para warga di sana, mereka tuh kayak melakukan penolakan pembangunan PLTN-nya loh. Mereka melihat dari negara lain yang katanya dampak negatifnya itu besar. Menurut kalian gimana, Rek? Kalau setauku sih, radiasi dari nuklir sangat berbahaya, bahkan bisa sampai merusak susunan DNA manusia loh. Kalau dilihat, ada benarnya juga. Mungkin kalau tahu kecelakaan Chernobyl di Ukraina, itu sampai sekarang efeknya masih ada di wilayah pembangunan nuklir tersebut sih. Meskipun udah lama kejadiannya, jadi manusia nggak bisa keluar masuk sembarangan di wilayah itu. Aku pernah baca, ada juga kecelakaan yang terjadi di Fukushima, Jepang karena gempa. Padahal Jepang kan punya prosedural dan profesionalisme yang tinggi kan ya? Aku baca juga bahwa bahkan beberapa negara bisa menolak kedatangan warga yang berasal dari kawasan berdirinya PLTN Fukushima karena khawatir dengan dampak radiasi nuklir. Nah, menurutku mau setinggi apapun pengawasan PLTN ini nanti, kalau emang takdirnya kecelakaan, ya mau gimana lagi, justru harus menerima dampak buruknya. Nah, masalahnya negara kita tuh juga rawan gempa. Jadi aku mikirnya pembangunan PLTN di wilayah Indonesia itu cukup berisiko sih. Terlebih lagi yang aku baca di tahun 2015, Semenanjung Muria mengalami gempa, padahal sebelumnya nggak pernah terjadi gempa beberapa puluhan tahun yang lalu.
Kalau dari pandanganku juga, pembangunan PLTN ini melanggar nilai-nilai Pancasila. Katakanlah kalau terjadi kecelakaan, kan tentu aja dampaknya besar. Padahal pengembangan iptek sendiri harus memberikan manfaat sebesar mungkin dengan kerugian yang sekecil mungkin. Setauku ya, perawatan PLTN ini lebih mahal daripada pembangkit listrik yang lain. Kalau semisal ada pembangkit listrik lain dengan produksi listrik yang sama dengan PLTN ini, kan sisa biayanya bisa dibuat untuk kepentingan masyarakat yang lain. Nih teman-teman, aku nemu undang-undang terkait pembangunan PLTN ini. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, penelitian dan pengembangan tenaga nuklir harus diselenggarakan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk keselamatan, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan rakyat. Ada lagi nih, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014. Peraturan ini membahas tentang kebijakan energi nasional mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT dan mengerem penggunaan sumber energi fosil. Bener tuh, sebelumnya kan udah disebutkan kalau sumber energi fosil di Indonesia semakin menipis. Bahkan katanya tidak akan dapat mencukupi kebutuhan listrik secara nasional hingga tahun 2025. Makanya harus diupayakan penggunaan sumber energi baru terbarukan atau bisa disebut dengan EBT untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, salah satunya itu tenaga nuklir. Tapi kan walaupun tenaga listrik itu sangat bermanfaat, tenaga listrik ini kan juga dapat sangat membahayakan. Nah, sebenarnya pembangunan PLTN dapat dilakukan kalau semua perhitungan dan dampak lingkungan akibat pembangunan PLTN ini telah dipikirkan secara matang sih. Karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, harus mewujudkan kondisi andal dan aman atau A2 bagi instalasi atau keselamatan instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya atau tenaga kerja dan masyarakat umum atau ramah lingkungan. Selain yang disebutin tadi, ada juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Terus ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2006 tentang perizinan reaktor nuklir dan Peraturan Pemerintah yang mengatur perizinan reaktor nuklir untuk setiap tahap dalam pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir. Nah, kedua peraturan pemerintah tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir. Oh, oke. Menurutku topik ini seru banget, tapi sayangnya kita harus masuk ke bagian kesimpulan nih, guys. Jadi menurutku itu pembangunan PLTN di Semarang Mulia itu pemerintah harus melihat sisi baik dari PLTN itu sendiri dan sisi negatif dari pembangunan PLTN itu bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau kalian gimana, guys? Kalau aku sendiri sih berpendapat sebaiknya pembangunan ini tuh dikaji lebih lanjut, secara matang dan jangan terburu-buru gitu. Jangan sampai nantinya malah menimbulkan dampak yang merugikan rakyat, apalagi warga setempat. Terus kita harus balik lagi ke Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sih guys. Jadi jangan sampai kita tuh mengembangkan teknologi tapi melanggar nilai-nilai Pancasila gitu. Kalau menurutku sendiri sih, pemerintah bisa memanfaatkan energi yang lain ya seperti matahari atau air. Mengingat nuklir sendiri kan punya dampak berbahaya yang sangat besar. Kalau menurutku pembangunan PLTN ini dapat dilaksanakan sih, soalnya karena dapat dilihat jika saat ini batu bara semakin lama semakin menipis persediaan. Yang lalu dapat kita lihat jika semakin lama semakin perkembangannya era globalisasi dan teknologi pastinya akan sangat dibutuhkan di masa depan. Hal ini akan membutuhkan banyak sumber tenaga listrik yang besar. Di Amerika sudah terdapat reaktor nuklir yang 20% dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional dan 60% lainnya dapat digunakan listrik bebas karbon. Hal ini dapat diartikan pula jika PLTN akan lebih ramah lingkungan serta kita akan dapat
lihat perubahan yang lebih baik di masa depan dengan bebas karbon. Teknologi yang semakin canggih di masa depan akan memerlukan banyak daya listrik dan kita tidak melihat hari ini atau besok saja, tapi harus lihat dampak yang besar untuk Indonesia di tahun 5 tahun sampai 10 tahun, bahkan di 20 tahun ke depannya. Tapi di sisi lain, dampak negatifnya, nuklir ini menghasilkan limbah radioaktif yang benar-benar bahaya banget buat lingkungan sama manusia. Jadi intinya perlu pematangan, perlu persiapan yang matang gitu. Kalau aku sih kurang setuju ya. Kan Indonesia rawan bencana, jadi pembangunan PLTN di wilayah Indonesia cukup beresiko. Nah, kalau menurut pendapatku sendiri itu sebenarnya sih pembangunan ini cukup bagus ya, karena kan kita tahu bahwa kebutuhan listrik di Indonesia tuh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, PLTN ini tuh bisa maksudnya menyumbangkan energi listrik yang besar untuk Indonesia. Tapi kita juga harus melihat apakah PLTN ini tuh bisa memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat dan juga dampak yang akan timbul itu bagaimana. Kalau misalnya merugikan, alangkah baiknya pemerintah bisa mengkaji seperti apa yang dikatakan oleh Anin tadi, dan kita sebagai masyarakat juga harus ikut berperan, misalnya dalam melakukan pengawasan agar pembangunan ini berjalan lancar dan juga tidak memberikan efek negatif yang terlalu besar gitu. Kalau aku sih setuju sama pendapatnya Hafid sama Davina tadi. Kayak pemerintah Indonesia itu untuk menghentikan seluruh rencana pembangunan PLTN dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak menyetujui adanya PLTN nuklir itu tadi kan. Nah, karena kan dampak buruknya itu lebih berbahaya dibanding keuntungan yang akan diperoleh. Pembangunan PLTN yang dibutuhkan juga membutuhkan dana yang besar dan membahayakan keselamatan manusia gitu sih menurut. Terima kasih ya, Rek, tentang pendapat sekalian. Kesimpulannya, kelompok kita berharap pembangunan ini bisa dipertimbangkan dengan matang, dikaji ulang, dan nantinya bisa menemukan jalan tengah yang tepat, aman, dan tidak mengancam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri sih. Ya, amin. Bener banget, doa terbaik lah ya buat Indonesia ini. Oke guys, kayaknya ini waktunya kita untuk pamit deh. Semoga isi podcast ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian mengenai salah satu contoh kasus nyata di Indonesia ya. Dan jangan lupa bahwa segala pengembangan ilmu di Indonesia itu tetap harus mengikuti nilai-nilai Pancasila. Karena ini sudah menjadi salah satu peran Pancasila, yaitu sebagai pedoman pengembangan ilmu. Yoi, bener banget. Kita sebagai generasi muda nggak boleh sampai lupa dong sama asas terpenting dari negara kita. Bener banget. Oke, Rex, semangat membangun bangsa dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menjadi generasi bangsa yang cerdas. Semoga kita semua bisa jadi orang yang sukses dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang jauh lebih baik lagi. Thank you semua udah dengerin kita mulai dari awal sampai akhir. Kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di kesempatan lain guys. Bye.